Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Raja di podcast Kompa F Kaunut. Di mana kali ini kita bakal ngebahas terkait mitos fakta yang pastinya sangat menarik guys. Dan kali ini juga kita ditemani oleh pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Kak Adiel dan Kak Richard. Di mana mereka juga menjabat sebagai pengurus inti di BSO Kompa F Kaunut. Halo Kak Richard, halo Kak Adiel. Halo Raja. Halo, halo, halo. Apa kabar kok? Wah, nggak pernah sebaik ini sih. Sangat baik lah ya. Baiklah ya. Sehat kan kok? Sehat-sehat. Raja gimana Raja? Aman-aman aja sih kok, sejauh ini masih sehat pastinya. Rakyat aman rakyat. Rakyat aman kok, aman sentosa. Rakyat siapa? Rakyat siapa? Ya rakyat sekitar tempat tinggal deh, gitu kok. Ngomong-ngomong kok, terima kasih banyak sebelumnya karena sudah berkenan, karena sudah meluangkan waktu. Terima kasih buat kesempatannya kok, karena masih mau menghadiri podcast kali ini kok. Mungkin bisa deh langsung ke topiknya ya kok, ataupun ke permasalahannya. Nah kok, kali ini kan kita ngebahas terkait mitos fakta Kompa F Kaunut. Dulu sampai sekarang sih, Raja sempat dengar kalau sel kanker itu takut sama bawang putih. Apabila didekatkan, sel kanker bakal menjauh. Tapi apabila sel kanker didekatkan dengan emas, sel kankernya bakal mendekat gitu. Dan ini juga Raja udah sangat sering menonton di YouTube, di Twitter, bahkan itu kayak sempat trending gitu. Dan gak asing lagi kalau orang-orang sekitar yang mempunyai penyakit kanker itu ngolesin bawang putih ke bagian tubuh yang terkena kanker. Menurut Ko Adiel dulu deh, itu gimana Ko? Kira-kira? Menurutku kalau udah dipikir secara jelas-jelas ya, itu udah nggak masuk akal banget gitu. Udah nggak masuk ke ilmiah banget kalau pakai emas atau bawang putih aja kanker bisa menjauh atau mendekat. Mungkin dari Chat gimana? Oke, mungkin aku sendiri kurang, maksudnya nggak sedalam itu sih baca banyak penelitian, terus banyak jurnal tentang bawang putih. Tapi kalau misalnya bahasa, dari kita lihat dari bahasa ya, ini kan bawang putih itu mengusir kanker ya, kayak bikin takut gitu ya. Itu udah kayak vampir aja nggak sih kanker? Maksudnya, ya, maksudnya kan tahu nggak sih yang vampir-vampir takut sama bawang putih? Nggak, tapi kan kalau dari pembahasannya gitu kan. Tapi kalau mungkin bahasa yang lebih ilmiahnya, kalau uh, bawang putih bisa menekan, maksudnya kayak ekstrak bawang putih menekan perkembangan sel kanker dan lain sebagainya, aku kurang paham. Tapi maksudnya kalau, nah, ntar, ini bawang putihnya tuh dioles-olesin gitu ya? Iya kok. Nah contohnya nih, Raja terkena kanker payudara. Contohnya. Nah terus beberapa orang yang pernah Raja lihat dan yang pernah cerita ke Raja bahwa bawang putih itu kayak diparut dulu, habis itu kayak diolesin gitu kok. Dengan maksud biar sel kankernya takut dan nggak ganas lagi gitu kok. Oh, oke. Mungkin gini-gini kita bahas ya. Jadi kan kanker itu kan sel yang berkembang tidak terkontrol. Nah, jadi di sini kalau misalkan dia diparut terus ditaruh di kulit, itu mungkin bisa, maksudnya itu tuh termasuk pengobatan alternatif kan. Misalnya kalau pengobatan kayak kemoterapi atau operasi itu kan udah pengobatan yang saat ini dilakukan. Tapi kalau misalnya menggunakan bawang putih itu mungkin termasuk pengobatan alternatif. Di luar ini kita percaya mitos dan faktanya dulu nih. Nah, terus kalau ngomongin takut, oke, kita ambil nih, ini kanker payudara. Kalau kita olesin di payudara, mungkin si kankernya pergi atau menekan keganasannya. Terus kalau misalnya kankernya di hati, diolesin hatinya gitu. Kayak harus dibuka dulu, terus dioles-olesin. Kan enggak kan? Maksudnya, jadi mungkin kalau cuman sekedar benar-benar bawang putih, aku juga kurang tahu, tapi yang sampai saat ini aku tahu bahwa itu seharusnya aneh aja sih, kayak kurang keilmiahannya kurang gitu loh. Kalau dari Adiel gimana, Dil? Takut nih, Dil.
Kan ini kamu golongan vampir. Kan sebenarnya ada yang mitos ini gara-gara beberapa tahun yang lalu, mungkin 2017 ya, yang ada video itu, yang video kanker, potongan kanker kecil, yang katanya Iya, kok. potongan kanker sih, terus gerak-gerak ke arah bawang putih ya, atau emas ya, ke arah emas yang jauh dari bawang putih. Menurutku kayak jangan sampai lah dibodohi sama informasi-informasi yang nggak jelas kayak gini. Itu udah, masa bisa tiba-tiba kanker, ada potongan kanker bisa gerak-gerak. Apalagi kayak ada emas sama bawang putih. Atau mungkin ini dibuat sama penjual bawang putih mungkin ya. Biar bawang putihnya laris, terus penjual emasnya kan udah banyak yang kaya ya. Mungkin biar penjual emasnya nggak laku. Ya, atau iya benar-benar kayak ada dendam tersendiri gitu loh penjual bawang putih sama penjual emas. Tapi ini proper banget ya, maksudnya mereka nyediain sebuah video gitu, ngebikin video terus edit dan mungkin pakai mikroskop dan lain sebagainya antara bawang putih sama emas. Nah, kan tadi bahas dari sisi bawang putih nih. Kalau sisi emas itu kira-kira itu berarti Raja sama Adil udah dapat satu kesepakatan nih. Kalau jadi dalam satu video itu tuh ada kayak sel kanker gitu yang ngejauhin bawang putih dan mendekati emas gitu. Iya, kok, benar. Benar seperti itu. Dari video itu kayak gitu ya. Kalau tanggapan Adil gimana Dil, pertemanan nonton Dil? Ini aku baca aja deh. Ada pendapat dari Dr. Bob J. Octavianus ICS dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dia bilang kalau informasi tersebut tuh hoax, video itu hoax, soalnya dia bilang kalau sel kanker tidak bisa bergerak seperti yang ada di dalam video itu, apalagi bergerak cepat seperti mempunyai kaki. Jadi sel kanker tuh nggak mungkin bisa hidup apalagi gerak di luar tubuh manusia gitu. Soalnya tempat yang paling memungkinkan untuk sel kanker tubuh itu cuma di tubuh manusia. Atau mungkin orang-orang dapat percaya video ini gara-gara biasanya kan sel kanker bisa misal dari kanker paru bisa metastasis ke ginjal, atau mungkin orang-orang berpikiran oh berarti kanker bisa jalan gitu, makanya orang-orang banyak yang percaya. Berarti kita harus meluruskan kalau sebenarnya untuk metastasis tuh kankernya bukan berjalan, tapi kankernya disalurin lewat vaskular atau pembuluh darah gitu. Jadi baik, Iko. Berarti pembahasan kali ini itu sama sekali nggak benar gitu. Nggak benar kalau kanker itu berjalan. Dan ini mungkin supaya kayak didengar oleh masyarakat deh, bahwa kanker itu nggak bisa berjalan dan nggak bisa kayak diolesin bawang putih lalu sembuh gitu. Dan sebaiknya mungkin langsung deh kayak diambil oleh tindakan medis. Benar kok? Itu ya kira-kira. Benar-benar. Ya, benar-benar. Tapi ini kembali lagi ya ke yang aku tadi tekenin, kalau misalnya pada dasarnya nggak tahu ya, kan ini kita belum tahu juga, tapi bawang putih diolesin itu kan udah pasti hoax nih. Terus tadi juga dia udah ngejelasin itu nggak kayak manusia yang bisa berjalan terus kabur, loncat ke emas gitu loh. Tapi yang kita harus tekenin di sini bahwa mungkin kalau si bawang putih ini dikembangkan atau gimana, ya kita juga kan belum baca sampai sana ya. Cuman itu bisa jadi pengobatan alternatif gitu. Ada namanya pengobatan alternatif. Gitu. Oke, baik kok. Terima kasih kok. Nah, terus kok gini, Raja juga sempat dengar kalau dan sempat juga nge-scroll gitu kalau kanker itu masuk di 20 besar terbanyak yang dibagikan di medsos. Di mana orang-orang bahkan menjadi takut banget. Takut banget. Emang sih kita takut sama kanker gitu. Cuman beberapa orang jadi berpikiran kalau terkena kanker itu mereka bakal ngejudge kalau itu secepatnya hidupnya nggak bakal lama lagi gitu kok. Menurut kau sendiri gimana kok? Dari kau Richard dulu kok. Ini berarti kalau kita buka medsos, dari kan misalnya dari nomor 1 sampai 20, misalnya nomor 1 yang paling banyak dibahas tentang A misalnya, terus kedua B, nah salah satunya dari 20 itu berarti tentang kanker gitu ya? Iya benar kok. Benar ya? Benar. Oh iya. Ini sebenarnya ada bagus dan buruknya ya. Bagusnya adalah pertama, orang-orang tuh jadi
paham tentang kesehatan bahwa oh ternyata kanker ini adalah sesuatu penyakit yang berbahaya mungkin. Tapi buruknya kan banyak hoax dan terus banyak juga orang-orang jadi kayak kata Raja tadi takut bahwa aduh kalau gue kena kanker ntar lagi mati. Itu aku bilang di sini ada bagus dan buruknya. Nah, tapi dari pandangan aku sendiri, yang pertama tentang itu bagus untuk kalian bisa tahu bahwa kanker itu memang benar-benar ada. Tapi buruknya adalah kita harus percaya juga sama sesuatu yang benar dan salah. Kayak misalnya tadi tentang bawang putih sama emas, itu kan sesuatu yang udah tidak terbukti keilmiahannya. Nah, mungkin kalau tadi balik ke pertanyaan Raja tentang orang kena kanker langsung mati gimana, itu tuh enggak, karena dalam perjalanan kanker sendiri itu tuh ada stadium sama stage kan. Nah, itu tuh gimana, kata tadi Adiel kan udah ngebahas tentang metastase, itu tuh artinya kanker, misalnya ada kanker payudara, bisa menjalar ke daerah sekitar kankernya sendiri, itu kan metastase, terus menjadi lebih ganas dan lain sebagainya. Jadi, hal yang paling tepat dilakukan dalam menangani ini, mungkin ini satu pesan aja bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang janggal dari tubuh kita sendiri, misalnya ada benjolan atau apa, jangan pernah takut dan jangan pernah kayak, aduh enggak deh, malah diolesin oleh bawang putih atau lihat sekedar di internet atau di Instagram tentang pengobatan. Lebih baik pertama kali dilakukan adalah melakukan pengecekan ke dokter, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau misalnya ada benjolan kecil, itu kan sama dokter bisa dikasih terapi-terapi yang kemungkinan prognosis atau kemungkinan hasilnya nanti itu bakal lebih baik dari kita daripada nanti kamu udah tiba-tiba udah merusak, udah sakit, baru kamu ke dokter, itu udah bahaya sih. Kalau dari aku kayak gitu. Baik, Ko. Terima kasih, Ko Richard. Dari Ko Adiel mungkin? Kalau menurutku sih, kenapa kanker bisa masuk 20 besar tuh kayak informasi-informasi tentang kanker tuh masih sangat jarang gitu. Kalau dibandingin dengan penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, mellitus gitu kan udah info-info yang termasuk umum lah di masyarakat. Banyak orang yang udah tahu juga. Dan lagi dengan adanya seperti video tadi, kita lebih berhati-hati lah dalam mencari informasi. Paling nggak mencari informasi yang ada landasan ilmiahnya gitu. Sebenarnya seperti video yang tadi itu juga, beberapa bulan kemudian, semua media-media memberitakan video itu udah mengklarifikasi gitu kalau video itu hoax. Kan bisa buat pembelajaran juga buat selanjutnya nanti ke depannya, kita tidak langsung percaya gitu dengan apa yang ada di media gitu. Semua yang ada di media itu belum tentu benar adanya, dan kita harus berhati-hati lah dengan itu. Baik, Ko. Terima kasih, Ko. Berarti di sini kita kayak, ya iya sih, kita kayak perlu takut. Cuman kita harus percaya bahwa harapan itu pasti ada ya, Ko. Nah, jadi baik, Ko. Jadi mungkin, Ko, ini sih yang terakhir, Ko, di podcast kali ini. Mungkin ada masukan ataupun harapan ke para audiens, ke para masyarakat mungkin, Ko, supaya yang nonton podcast ini, supaya mereka kayak bisa kayak mengubah pola hidupnya, Ko, menjadi lebih baik lagi. Mungkin dari Ko Adiel? Mungkin di tengah pandemi inilah, apalagi kita harus jaga pola hidup, seperti jaga pola makan, tetap olahraga, jangan banyak-banyak makan yang aneh-aneh gitu, makan yang banyak lemak, banyak micin, apalagi gitu sih. Dari Richard mungkin. Baik, Ko. Terima kasih, Ko. Dari Ko Richard? Kalau Mungkin ada misalnya masukannya, pola Ko? hidup, kalau misalnya pola hidup kurang lebih udah sama ya kayak Adiel, bahwa olahraga terus makan makanan yang bergizi dan seimbang untuk tubuh, itu udah setuju. Mungkin kalau dari aku agak agak menyimpang sedikit, kembali ke tadi yang aku tekenin bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi daripada nanti kita harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan, dan itu tuh pengobatan itu kan banyak efek sampingnya juga kan, dan efek sampingnya tuh rasanya tidak nyaman buat tubuh. Jadi mending dari sekarang kita belajar merawat dan menyayangi tubuh kita daripada nanti kita yang harus berkorban untuk tubuh kita sendiri gitu. Sekian sih. Mantap sekali, Ko. Terima kasih banyak, Ko, buat masukan, buat harapan-harapan ke depannya. Semoga para audiensnya, para kita semua dapat menjadi lebih baik lagi, Ko. Terima kasih banyak buat waktunya, Ko. Sukses selalu. Terima kasih.